Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW bersabda, jika belum sanggup menikah maka berpuasalah. Ini apa nih? Oh. Apakah ada cara lain selain berpuasa Ustaz untuk mengontrol nafsu yang menggebu-gebu? Karena ketika ingin puasa selalu kesiangan. Tolong, ini penting sekali Ustadz. Untuk kami para bujang-bujang. Lama kita nggak dengar kata bujang ya. Ini menunjukkan era biasanya, kata seseorang itu. Walaupun ingin menikah, tabungan belum cukup untuk resepsi. Udah gitu perempuannya orang kaya Ustadz. Anak sultan. Ya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama itu, ingatlah sabda Nabi SAW, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang maksa, yang mempersulit diri. Itu Allah tuh gak suka tanattu'. Ya kalau ingin menikah dan biaya terbatas, ya jangan buat resepsi yang mahal. Sederhana aja. Dan kalau kemampuan kita, ya jangan nikah sama anak sultan. Yang juru kita nikah sama anak sultan itu siapa? Dan ini penting. Makanya dalam ilmu fikih kan ada kafa'ah. Kesetaraan. Dan kesetaraan itu parameternya istri. Dan di antara kesetaraan yang dijelaskan para ulama, itu masalah finansial dan kekayaan. Artinya sebagian para ulama menekankan bahwa hendaknya atau seyogyanya calon suami itu secara kekayaan dan finansial setara dengan istrinya atau lebih. Setara atau syukur-syukur lebih. Apakah harus? Nggak harus. Kalau maksa, sah juga. Dalam kasus ini ya. Loh, bukankah Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Iya benar. Namun, menikah itu, kita berhadapan dengan banyak pihak. Dan diantaranya adalah keluarga istri. Agar resiko bercerai menjadi seminim dan sekecil mungkin, para ulama membahas bab kesetaraan. Karena ketika ini jomplang, suami sebagai pemimpin, secara kekayaan, secara finansial, secara income, di bawah istri dan keluarga istri, itu rentan, bukan nggak boleh ya, rentan menghadapi banyak masalah. Kecuali kalau istri dan keluarga istrinya benar-benar orang bertakwa. Dan menjadikan takwa menjadi semua standar mereka. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Tapi di samping kita idealis, kita harus realistis, kata para ulama. Nggak mudah secara real. Semakin terjadi gap, semakin berat. Jadi isunya itu bukan tentang resepsi semata. Bahkan mungkin resepsi lebih simpel dari beberapa sisi. Yang jadi masalah, bagaimana menjalani kehidupan itu setelah resepsi. Mungkin resepsi bisa ngutang gitu ya, misalnya, maksa gitu. Tapi kalau setiap hari dibanding-bandingkan terus, dituntut sesuai dengan standar sebelumnya, bisa bertahan kayak gitu. Nggak mudah deh. Makanya gini deh, nikah itu harus realistis. Harus realistis. Dan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan. Betul, ada wanita yang perfect atau bagus, tapi kita butuh seperti itu nggak? Bisa jadi kita nggak butuh juga. Kita cukup butuh dengan beberapa spesifikasi yang jauh lebih sederhana. Dan dengan itu kita bisa bertakwa, kita bisa tenang, kita bisa sholat. Justru kalau
spesifikasinya tinggi, kita akan dipaksa untuk mengikuti standar-standar yang sebenarnya nggak wajib juga, tapi karena masuk ke lingkungan itu mau nggak mau harus sampai ke sana. Jangan terjebak di sana. Orang tuh beda-beda. Makanya pernikahan tuh sangat personal hadirin. Makanya harus matang ini dan diskusi, tukar pikiran. Apalagi kita masih muda, masih ini segala macam. Belum tahu kehidupan, nggak punya pengalaman. Jangan jalan sendiri, terlalu rentan. Gitu. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup. Semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan Dzulqa'dah. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk naik haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.